Salam sehat, tetap semangat, dan semoga sahabat Lentera Sabda senantiasa berlimpah berkat Tuhan. Para romo, bruder, suster, frater, bapak, ibu, saudara-saudari, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang bisa membuat kita gembira dan bahagia. Salah satunya adalah ketika kita mengalami perjumpaan. Ketika kita bisa berkumpul dan berjumpa dengan keluarga, saudara, bahkan teman dekat yang mungkin setelah sekian lama tidak berjumpa. Perjumpaan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan banyak hal, menceritakan banyak hal, pengalaman yang sudah dilalui satu dengan yang lain. Perjumpaan dengan kesempatan untuk berwawan hati itu sering kali membawa kita pada suasana bergosip. Dan mungkin benar ketika gosip itu semakin digosok semakin sip. Mungkin didukung dengan situasi atau suasana tempat ngobrol yang nyaman, banyak hal mungkin kita lupakan. Kita bisa lupa waktu ketika kita membicarakan orang lain, kelemahan, hal-hal yang negatif dari orang lain, kita pun bisa lupa bahwa kita pun punya kelemahan. Ada beberapa kalimat yang beberapa hari lalu saya baca. Ketika seseorang membicarakan orang lain dengan penuh semangatnya, seperti itu pula lah mungkin kamu juga dibicarakan dengan cara yang sama kepada orang lain. Ketika kamu berada di meja, di mana di situ ada satu topik pembicaraan, nama seseorang, janganlah kamu duduk di situ. Karena ketika kamu pergi bisa jadi kamu atau nama kamu adalah topik pembicaraan selanjutnya. Dan hari ini, Jumat tanggal 10 September 2021, Jumat di pekan biasa yang ke-23, gereja mengajak kita untuk merenungkan dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Yesus dengan begitu kerasnya memberikan teguran kepada kita. Kita baca ayat yang ke-42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Dari bacaan ini kita diingatkan bahwa kecenderungan manusia lebih mudah untuk menilai, mengadili, dan menghakimi orang lain. Kita tidak mudah untuk melihat kekurangan, keterbatasan, dan juga dosa-dosa kita. Maka kita diajak untuk masuk ke dalam kedalaman diri kita, menyadari kekurangan, keterbatasan, dan dosa kita, dan kita mohon rahmat belas kasih Allah untuk mengalami pertobatan. Harapannya ketika kita sudah lebih dulu menerima rahmat pertobatan itu, kiranya kita pun dimampukan untuk menemani saudara-saudara kita sebagai sahabat seperjalanan bagi mereka yang juga rindu untuk bertobat. Karena orang lain melakukan kesalahan mungkin karena alasan tertentu yang kita tidak tahu. Bisa jadi mereka menyadari kekurangan dan juga kesalahannya, tetapi mereka belum dimampukan untuk mengalami pertobatan. Marilah kita saling menjadi teman satu dengan yang lain dan kita mengupayakan pertobatan bersama. Semoga